Silakan duduk Fajri. Fajri, apakah hari ini kamu baik-baik saja? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah. Kalau kamu memang baik-baik saja ya Fajri, apakah kamu tahu alasan ibu memanggil kamu ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Ya, jadi gini ya Fajri. Tadi ibu mendapatkan informasi dari Ibu Nuri bahwasanya tadi kamu membolos di pelajaran Ibu Nuri. Dan kata teman-teman kamu berada di perpustakaan. Apakah itu benar? Karena setahu ibu, kamu adalah siswa yang sangat jarang sekali untuk membolos. Sebelumnya, saya mau minta maaf, Bu. Tadi waktu jam mata pelajaran PKK, saya izin ke toilet. Namun setelah ke toilet, saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas membuat naskah khutbah, Bu. Oh, jadi begitu ya, karena kamu belum mengerjakan tugas menulis khutbah. Ya sudah, ibu tidak apa-apa ya. Ibu tidak akan menyalahkan kamu di sini, tapi apakah boleh ibu tahu alasan kamu melakukan itu saja? 5 hari yang lalu, ayah saya dibawa ke rumah sakit, Bu. Saya menjaga ayah saya bersama ibu saya. Setiap pagi saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ibu saya harus segera menjaga ayah saya lagi. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Ibu ikut prihatin atas apa yang menimpa ayah kamu ya Fajri. Tapi bagaimana sekarang kondisinya? Apakah sudah membaik? Alhamdulillah sudah membaik, Bu, dan sudah dibawa ke rumah. Sudah, alhamdulillah ya. Fajri, sekali lagi mungkin ibu menegaskan di sini ibu tidak akan menyalahkan kamu karena setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan. Bahkan ibu pun pernah berbuat salah, gitu ya. Nah, tapi tadi tindakan kamu dengan membolos di pelajaran Ibu Nuri, lalu ada di perpustakaan, itu suatu tindakan yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Kalau boleh ibu tahu, apakah mungkin kamu ada alasan? Karena yang ibu tahu sih kamu ke sekolah itu untuk belajar dan mengejar cita-cita yang waktu itu kamu sampaikan kepada ibu. Karena sudah barang tentu ketika kamu berbuat kesalahan dan membolos itu akan merugikan kamu kan? Benar, Bu. Ya, kalau kamu sudah membenarkan itu, menurut kamu Fajri, apa yang telah kamu perbuat tadi sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak memaksimalkan batas akhir tugas dengan baik. Lalu apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ya, Bu, saya bersedia berbagi kesalahan saya yang telah saya perbuat. Baiklah, ibu sangat senang ya mendengarnya kamu ada niat untuk memperbaiki itu. Mari kita indahkan keyakinan kelas kita belajar dengan tekun dan bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru kamu ya Fajri. Dan menurut Fajri, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Bu Nuri, kerjanya tidak akan mengulanginya lagi. Saya pun akan segera mengerjakan tugas membuat naskah khutbah yang telah diberikan minggu lalu. Insya Allah, kedepannya saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi, Bu. Alhamdulillah, kamu sudah menyadari kesalahan kamu pun sudah ada niat untuk memperbaiki kesalahan kamu. Mudah-mudahan kamu bisa belajar dari kejadian ini. Ibu berharap kamu bisa terus belajar dengan baik demi cita-cita kamu. Ya sudah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Pak.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri, kelas 11 TK 2. Setelah melaksanakan konseling dengan segitiga restitusi, saya menyadari setiap orang pernah berbuat salah dan perlu untuk memperbaikinya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang relatif lumayan panas ini. Bapak Ibu bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita dari CGP yang luar biasa ini, Ibu Risma, di mana kegiatan ini akan memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru, kepada kita semua, sehingga budaya positif bisa diterapkan di SMK 1 Cipatat sesuai dengan budaya yang ada di sini. Bapak Ibu, saya berharap destinasi ini bukan hanya sekedar diikuti, tapi bisa kita implementasikan, bisa kita lakukan, walaupun tahap demi tahap. Yang penting ada progres bahwa budaya positif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa disimak, bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan dan mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Taufik Gunawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Ibu Bapak, mungkin di sini saya bukan mau menggurui, tapi di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif berupa aksi nyata dari modul 1.4. Di sini ada beberapa susunan acara yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian materi meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian ada implementasi yang sudah dilakukan dan ada respon murid atas implementasi yang telah dilaksanakannya, dan yang terakhir yaitu refleksi dan rencana perbaikan. Baiklah, untuk membuka acara ini mari kita ucapkan basmalah bersama. Agar acara ini lancar, alangkah baiknya kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Jaya. Untuk Bapak Ahmad Jaya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li karim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa rasulina billahi min awwali wa akhir wa sirri sawayati wa khairi wa barakaatuh ya Allah subhanahu Allahumma ta'ala wa alifina bi fadlika wa sirra alayya rahmataka wa likri wa jari wa ikram. Rabbana lana anfusana wa lam taghfir lana wa musyirin wa qad atina dunya syarra khairatan sabana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Di antara keduanya kesalahan ini insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Jaya. Ya, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan melaksanakan, mungkin ini pretest ya, atau ini juga yang sudah Ibu Bapak lakukan, mungkin tanpa disadari Ibu sudah melaksanakan ataupun Bapak sudah melaksanakan kegiatan ini. Karena jujur, sebelum saya mengikuti CGP, saya juga tidak mengenal istilah-istilah yang tadi saya sebutkan. Dan di sini ada mencocokkan sebuah kegiatan berdasarkan
dari teori-teori yang ada di budaya positif. Ibu, Bapak bisa membuka link yang telah saya kirimkan. Untuk perwakilan mungkin Ibu, ya nanti ini ibu siapa ya? Ibu Salma aja sebagai guru BK ya. Boleh ke depan untuk mewakili rekan-rekan. Jadi ibu bapak bisa mengerjakan di handphonenya masing-masing, dan untuk ibu Salma yang tampil di layar ya. Tapi jangan nyontek ya ibu bapak. Ya, dipersilakan untuk ibu Salma. Mudah-mudahan pretest ini bisa membukakan pengetahuan awal kita. Silakan Ibu Salma. Ya, bebas ya. Ibu apa butuh kursi? Kursi? Ya. Jadi di sini ada 10 kegiatan. Ibu bapak bisa menyocokkannya. Apabila jawabannya benar, maka itu akan hilang di layar. Apabila jawabannya kurang cocok, maka akan muncul merah gitu ya, dan tetap ada di layar. Sama yang orange, jingga. Ya. Digeser. Ya. Ini ada konsekuensi, mungkin menurut bersama konsekuensi itu yang kegiatan yang seperti apa gitu ya. Jadi bisa dicocokkan. Jadi itu ibu bapak ada yang warna biru dan ada jingga. Jadi ibu mengklasifikasikannya yang biru ke yang jingga ataupun sebaliknya yang jingga ke yang biru. Di sini ada konsekuensi, ada penguasaan, pembuat rasa bersalah, penghukum, ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, ada nilai kebajikan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan manajer, teman, dan motivasi intrinsik. Yang saya sebutkan di warna biru itu adalah teori-teori yang berkaitan dengan budaya positif. Tidak usah takut salah ya ibu, karena ini kegiatan. Oh, ada betul semua. Oh iya, keren ya ibu istri. Ya, silakan. Ada yang salah bisa ini lagi ya, diperbaiki lagi. Ya. Nah, ini ada kegiatan contoh-contohnya. Seperti main game pada saat belajar. Menurut ibu bapak, main game pada saat belajar itu kegiatan budaya seperti apa gitu ya. Terus ada push up 25 kali. Terus ada mencari solusi atas kesalahan, membersihkan air yang ditumpahkan, menghargai diri sendiri. Ada yang berkaitan dengan kebersihan, menyudutkan murid dengan bahasa yang halus gitu ya. Terus ada membuli teman. Itu sebuah aktivitas yang memang tidak terlepas dari peserta didik kita gitu ya. Dulu saya sebelum mengenal materi budaya positif ini, saya juga ini apa ya gitu ya. Tapi setelah pelajarinya, oh ternyata ini bagian dari teori A, B, C gitu ya. Apalagi di sini ada kegiatan-kegiatan yang memang selama ini kadang kita menganggapnya sepele gitu ya, ternyata itu berdampak sekali gitu untuk kegiatan belajar. Ya, Ibu Salma sudah berapa? Baru 1. Karena ini masih awal ya, tidak apa-apa sih. Misalnya ibu bapak mencocokkan dan ada yang kurang tepat, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang ibu bapak jawab juga itu sebagai refleksi dari kegiatan selama ini.
ada 2 pernyataan yang sebagai pengecoh ya. Ya dilebihan sengaja. Iya. Sudah betul semua Ibu Nani? Berapa kali mencoba Bu? Oh nggak kehitung ya, nggak kehitung. Sepertinya semuanya dicocokkan gitu ya. Oh yang ini betul, oh yang ini masih salah, berarti bukan jodohnya. Jadi diubah lagi. Oke. Ibu Salma juga udah beberapa kali nih ya, sepertinya. Ya. Nah ini juga kegiatan yang sangat dasar ya. Kita juga kalau ke anak gitu juga sih, enggak sih, gitu ya. Bahwa maksudnya jangan nyontek ya, gitu kan? Terus kalau ini jawabannya cukup sekali atau kadang pernah tidak ibu bapak ketika ulangan sama anak ngerjainnya pakai pulpen dan tidak boleh dihapus, dicoret seperti itu. Ya seperti ini. Tapi kita juga kan penasarannya kalau salah itu ingin memperbaiki. Ketika ada dorongan untuk memperbaiki sebenarnya itu sudah baik gitu karena ada usaha saya mau memperbaiki sebuah kesalahan. Ini sudah hafal sepertinya. Memulai teman, penguasaan. Ya boleh dibantu sama ibu bapak, boleh. Ibu Salma butuh bantuan? Kalau friend? Oh iya. Membuli temannya bisa dikeluar. Oh, dilepas. Nah, bersihkan air yang ditumpahkan. Terus mencari solusi manajer. hebat ya, jawabannya sempurna. Tepuk tangan untuk ibu bapak semua. Terima kasih Ibu Salma. Bagaimana ibu bapak dalam mengisi menjodohkan kegiatan tersebut? Mungkin bisa menyampaikan pendapat. Sangat menginspirasi dan menyenangkan. Bisa diterapkan, bisa ditiru di mata pelajaran yang lainnya, Bu Risma ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Bapak dan kita mulai di sini. Tujuan utama dari kegiatan diseminasi ini yaitu CGP atau calon guru penggerak dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Kemudian CGP dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Dan yang terakhir, CGP dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Ya, di suatu instansi atau pendidikan pasti ada sekolah yang kita cita-citakan. Dan idealnya dalam lingkungan sekolah itu murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila yang sekarang sudah ada di kurikulum Merdeka, ada penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian kita sebagai pendidik harus reflektif dan gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi karena suatu lingkungan atau sekolah jika hanya satu orang yang bergerak itu tidak mungkin terwujud gitu ya.
Kemudian adanya kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan dan pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik, serta iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Karena kita harus menyadari siswa atau peserta didik itu berbeda dan sifatnya unik gitu ya, memiliki karakter-karakter yang berbeda, dan itu adalah tantangan untuk kita semua sebagai pendidik. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, di sini ada teori-teori yang akan saya paparkan, yaitu ada disiplin positif berdasarkan teori kontrol atau choice theory, diambil dari pendapat William Glasser. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Harus ada sebuah kesadaran agar kita bisa mengontrol diri kita. Dan tentu saja hal tersebut harus ada yang mengarahkan, apalagi untuk peserta didik di masa transisi, mungkinnya sekarang remaja. Mereka berusia dari usia 15 sampai 18 tahun, itu masa-masanya di mana mereka itu menganggap diri mereka itu bukan anak kecil lagi, tapi mereka belum tahu arahnya kemana. Jadi ada hal-hal ketika mereka berkegiatan itu yang di luar aturan sekolah. Nah, makna disiplin di sini berdasar Ki Hajar Dewantara ya, merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada diri kita dan diri kita hargai. Nah, semua perilaku tentunya memiliki sebuah tujuan ya. Dan di sini kita biasanya dalam kegiatan ataupun kehidupan sosial kita itu, ketika dalam lomba saja pasti ada kalah dan menang. Tapi dalam pendidikan, proses pendidikan itu model berpikirnya bukan kalah menang, tapi harus menang-menang gitu ya. Nah, di sini membutuhkan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Kemudian berdasarkan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, untuk mewujudkan semua itu, di sini ada teori-teori. Yang pertama ada teori motivasi. Di teori motivasi ini ada 3 gitu ya. Ada motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Untuk nomor 1 dan 2 ini itu termasuk pada motivasi ekstrinsik. Dan untuk yang ketiga, menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik. Hal ini berdasarkan juga pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada posisi kontrol. Kita sebagai guru berada di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman untuk peserta didik, pemantau, atau manajer? Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, baik kita sebagai guru ataupun sebagai peserta didik. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga kasih sayang atau rasa diterima. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, bagaimana? Lagi celak ini Bu. Merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada diri kita dan diri kita hargai. Nah, semua perilaku tentunya memiliki sebuah tujuan ya. Dan di sini kita biasanya dalam kegiatan ataupun kehidupan sosial kita itu, ketika dalam lomba saja pasti ada kalah dan menang. Tapi dalam
pendidikan, proses pendidikan itu model berpikirnya bukan kalah menang tapi harus menang-menang gitu ya. Nah, di sini membutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Kemudian berdasarkan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ibu bapak, di sini ada beberapa teori yang akan disampaikan, yaitu ada teori motivasi. Teori motivasi ini ada meliputi 3 hal, yaitu motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Untuk nomor 1 dan 2 ini termasuk pada motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu termasuk pada motivasi intrinsik. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrolnya kita sebagai guru itu sebagai siapa? Sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman bagi peserta didik, pemantau, atau manajer? Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang pertama bertahan hidup atau survival, yang kedua penguasaan atau kekuasaan, yang ketiga kasih sayang atau rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Kemudian bagaimana apabila ada permasalahan pada peserta didik? Apa yang harus kita lakukan? Idealnya kita melaksanakan segitiga restitusi. Diawali dari menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Nah, berkaitan dengan keyakinan ini, itu berkaitan pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa kebijakan universal? Nanti ada di slide berikutnya ya. Dan ada keyakinan kelas. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar yang berkaitan pada nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan itu sebagai bentuk kontrol diri. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Meliputi apa saja? Di sini ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, percaya diri, semangat, kreatif, keberanian, integritas, kebahagiaan, lurus hati, percaya, toleransi, bersyukur. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apakah kebajikan universal ini harus semuanya ditanamkan? Tentu saja di sini kita tidak akan bisa sekaligus menerapkannya, gitu ya. Kita ambil beberapa saja nilai-nilai kebajikan yang tentunya diyakini oleh peserta didik. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita berikan dulu nilai-nilai kebajikan universal ini, mana yang mereka yakini dan bisa mereka laksanakan. Nah, di sini ada contoh kontekstual. Peserta didik dan guru datang tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab di sini tadi ada di nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di sekolah kita ini kegiatan sapa pagi ya ibu bapak, dan gak mungkin sapa pagi itu melebihi jam masuk. Jadi ini sudah merupakan bentuk rasa tanggung jawab dari guru dan peserta didik, gitu ya, dengan cara datang tepat waktu.
Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang tadi sudah disampaikan sedikit, ada teori motivasi manusia, yaitu motivasi ekstrinsik yang meliputi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan untuk motivasi intrinsik menghargai diri sendiri. Di sini contoh kontekstualnya, peserta didik menyampaikan presentasi. Sebenarnya dari kegiatan presentasi ini ada dua motivasi yang mungkin terdapat pada diri peserta didik. Apabila memang peserta didik melaksanakan presentasi dengan kesadarannya untuk menghargai diri sendiri, berarti peserta didik tersebut sudah memiliki motivasi intrinsik. Tapi apabila peserta didik ke depan melaksanakan presentasi masih dengan ada rasa takut dihukum karena tidak mengerjakan tugas dan tidak memiliki nilai, kemudian nanti kalau ke depan pasti dapat nilai besar atau mendapatkan hadiah dari guru, berarti itu masih termasuk pada motivasi ekstrinsik. Jadi pada dasarnya peserta didik tersebut belum menyadari apa yang dia butuhkan gitu. Apakah dia apakah dia membutuhkan ilmu atau hanya membutuhkan nilai gitu ya. Kemudian di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang tadi ada istilah motivasi ekstrinsik, intrinsik. Kalau di sini ke motivasi eksternal, internal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang tadi kalau presentasi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan presentasi? Apakah saya akan dihukum oleh guru? Apakah saya tidak akan diberikan nilai? Nah, itu yang akan menjadi ketakutan peserta didik, gitu. Sehingga dia terpaksa untuk melaksanakan presentasi dan pada akhirnya tidak maksimal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau di sini kita sebagai guru dan anak-anak sebagai peserta didik, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila ia melakukan presentasi dan dia berpikir apa yang akan saya dapatkan selain nilai, kan kadang ada di antara kita yang suka memberikan hadiah kepada murid. Pada awalnya saya anggap itu sebagai apresiasi dan tidak masalah. Dan ternyata setelah mempelajari motivasi perilaku manusia ini, ternyata itu tidak tepat. Berarti peserta didik diajarkan untuk mengharapkan sesuatu ketika melaksanakan sebuah kegiatan. Lalu sebenarnya apa yang akan kita tanamkan pada murid? Fokus kita itu harus menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal. Di sini peserta didik harus bisa menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia memikirkan apa akan jadinya seperti apa saya itu di masa depan gitu. Kalau saya misalnya sekarang tidak mengikuti pembelajaran di kelas atau di sekolah gitu ya. Nah, itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini beberapa contoh ya, contoh pengakuan apresiasi dari sebuah kebajikan. Misal di sini kita ya ke murid kita di sini. Kemarin di sini kan kita ganti dengan ibu atau bapak. Kemarin bapak perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu ketika ada sebuah ungkapan seperti itu, peserta didik akan muncul merasa, berarti tindakan saya sudah benar ya. Berarti saya itu harus menolong teman yang sedang kesulitan seperti itu. Mungkin pada awalnya dia tidak menyadari sebuah perbuatan yang mungkin itu sepele, tapi itu adalah sebuah hal atau nilai kebajikan yang memang penting untuk dirinya. Kemudian di sini saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus ketika mereka berbuat kebaikan itu, kita bisa mengucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, biasanya untuk mengapresiasi peserta didik, kadang kita ya yang tadi
memberikan sebuah penghargaan berbentuk hadiah. Padahal idealnya seperti ini. Kita membuat sebuah pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi nanti si peserta didik tertanam nilai kebajikan pada dirinya seperti itu. Nah, di sini ada ungkapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Definisi merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya kita harus bisa sadar atas apa yang kita lakukan, bukan ada motivasi dari luar, tapi itu motivasi dari diri kita sendiri. Ya. Sekarang pada teori 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini Di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kita sebagai manusia tentunya selalu ada usaha untuk mempertahankan hidup kita, ya. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Kalau di peserta didik, contohnya ketika peserta didik jajan di jam istirahat atau misalnya botrang, ngaliwat, biasanya kan anak-anak suka seperti itu. Nah, itu adalah sebuah usaha untuk bertahan hidup, ya. Kita pun kan kalau misalnya pagi-pagi di sela-sela sebelum masuk ada jam kosong, kita juga suka berkumpul ya. Itu ada sebuah usaha ibu bapak ya, usaha agar kita bertahan hidup gitu ya, biar tidak salah di kelas seperti itu ya. Nah, itu adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ibu bapak memerlukan kasih sayang. Seperti apa ibu bapak kasih sayangnya? Coba saya tanya Bapak Herman. Bapak Herman memerlukan kasih sayang dan rasa diterima? Betul, membutuhkan. Coba ada. Ya, Bapak Herman, boleh ini sudut pandangnya Bapak sebagai guru ataupun sebagai manusia seutuhnya. Boleh Pak, boleh. Karena suami juga manusia kan? Ya, betul. Jadi di sini kasih sayang dan rasa diterima menurut Pak Herman itu bentuknya seperti apa yang saya itu kalau merasa diberikan kasih sayang dan rasa diterima ketika diperlakukan seperti apa? Oke, contoh misalkan ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima di sini. Contoh, tiap pagi datang ke sini, Assalamualaikum Pak Ahmad, Waalaikumsalam. Nah itu bentuk diterima mungkin. Oh, saya datang ke sini berarti diterima dengan penuh kasih sayang seperti itu. Pak Ahmad dengan penuh kasih sayang ternyata ya, alhamdulillah. Itu aja Pak Bu. Sebenarnya lagi masih banyak lagi yang lainnya. Bu Nuri, selamat pagi. Udah sarapan Bu? Udah. Gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Simple ya Pak ya. Ya betul. Tapi itu ke hati ngena ya. Iya. Dan membuat nyaman tentunya. Iya. Terima kasih. Siap. Mungkin Ibu Desri bisa di sini ada yang kemudiannya ini ada kesenangan. Coba menurut Ibu bentuk kesenangan seperti apa yang Ibu inginkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Ibu sebagai manusia? Di sini kesenangannya seperti apa? Ibu Desri senang apa gitu? Nah itu bentuk kasih sayangnya. Sepertinya kesenangan ini cocoknya di guru agama ya. Kebetulan Ibu Desri diapit oleh guru agama dan PKN. Sepertinya kalau kesenangan ini mungkin bisa dikatakan ketika bersama-sama berkumpul
terus kita bisa bersenda gurau bersama, dan ada responsibility positif dari teman-teman tanpa ada in groups atau out groups. Itu seperti itu. Jadi keberadaan itu bisa dianggap diakui. Jadi itu sebuah bentuk kesenangan buat Bu Desri ya. Jadi ketika kita bercengkrama, bersenda gurau, itu adalah sebuah tindakan yang diharapkan oleh Bu Desri agar mendapat sebuah kesenangan. Sama ya kalau di kelas anak-anak suka ngobrol, bersenda gurau. Hari kita sebagai guru suka kadang kita suka kesel ya. Padahal mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan sebuah kesenangan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itu juga sebagai refleksi kita sebagai guru. Apakah metode pembelajaran kita kurang menyenangkan bagi peserta didik? Itu bisa menjadi sebuah refleksi. Jadi ketika ada peserta didik yang mungkin tadi disebutkan bersenda gurau, bercengkrama, hotel ya kalau bahasa Sundanya gitu. Kadang kita kesal, jangan langsung dimarahin di depan teman-temannya. Kita bisa masuk ke lingkungannya dulu. Wah seru ya, sedang ngapain gitu ya. Misalnya, ini Bu lagi main ini, oh gitu. Tadi temannya misalnya lagi diam sama si A di karena suatu alkoholnya, atau mungkin dulu mah suka ditempel kertas di punggung, mengalami. Nah senang ya ketika ada teman ditertawakan, padahal itu pembulian Pak Bu ya. Itu tidak boleh gitu ya. Tapi itu ternyata ada sebuah kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi, yaitu bentuk kesenangan oleh peserta didik. Jadi kita bisa masuk dulu ke dunianya. Apa yang membuat kamu senang nak? Apakah kamu bisa mendapatkan kesenangan itu di luar kegiatan pembelajaran? Jadi jangan langsung, hei kamu ngobrol, ibu nerangkeun kak mana, yuk kemana gitu ya. Jadi ngalahin dulu, tidak seperti itu ya. Jadi kita bisa menulis secara mengajaknya dulu masuk ke mereka yang sedang ngobrol ya. Kita ke sana terus tanya sedang apa, kayaknya seru, ibu ikutan boleh gitu ya. Tapi dengan itu si anak nanti akan bilang, oh iya Bu maaf tadi lagi main, bisa seperti itu ya. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan itu seperti apa? Mengemukakan pendapat. Yaitu adalah sebuah bentuk kebebasan ya. Dan untuk peserta didik seperti apa? Sama ketika di kelas kita kan suka diskusi ya gitu. Nah si anak-anak kadang ada yang ini berkaitan juga sih sama penguasaan ya. Ada teman atau peserta didik yang kadang tidak memberi ruang untuk temannya untuk berbicara dalam sebuah kelompok. Dia terus bicara, padahal temannya ingin mengungkapkan pendapatnya juga, sehingga dia tidak mendapatkan kebebasan. Nah, oleh karena itu kadang anak yang seperti itu akan mencari kebebasannya itu sendiri. Dan kita anggap itu adalah sebuah pelanggaran dalam kegiatan pembelajaran. Jadi intinya ketika kegiatan pembelajaran, ketika ada hal-hal yang mungkin di luar pembelajaran kita jangan langsung menjudge anak, tapi kita cari dulu latar belakang anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya apa, gitu ya Ibu Bapak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi ya, ada yang hanya senang bercanda, terus ada yang untuk kekuasaan. Nanti ada juga implementasi yang saya akan tampilkan di sini berupa foto-foto dokumentasi yang selama ini saya juga secara tidak sengaja sih memfoto itu ya. Ada anak yang sedang main game di saat pembelajaran, ada yang botram dan sebagainya gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh kontekstual perilaku siswa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada kekuasaan atau power gitu ya. Terus ada kesenangan, terus ada kebebasan, ada cinta dan kasih sayang gitu ya. Itu yang tadi kita diskusikan. Kemudian, nah ini contoh-contoh kontekstualnya.
Untuk ini di sini saya kebetulan waktu itu sedang melewat ya ke kelas TITL. Mereka itu di sini sedang belajar. Yang depan belajar, yang belakang mabar. Mereka tidak sadar kalau saya lewat gitu ya. Dan mungkin mereka juga tidak sadar guru itu sedang menerangkan, atau guru juga tidak sadar bahwa ada anak yang bermain di belakang gitu ya. Mereka itu sedang mencari kesenangannya dalam mabar gitu. Waktu itu juga ketika jam istirahat saya juga bertanya, kalian tadi sedang apa? Mabar Bu gitu ya. Tapi ya mereka juga menyadari waktu itu waktunya tidak tepat untuk melakukan mabar gitu ya. Kemudian di sini ada kebebasan. Ini jurusan TKR ya. Jurusan TKR di sini ini tempatnya di bengkel gitu. Nah, di bengkel itu biasanya kan oprek-oprek ya, mungkin mengoperasikan mesin atau memperbaiki mesin, belajar memperbaiki mesin. Di sini mereka menyempatkan diri untuk berfoto selfie dan membawa properti yang ada di bengkel. Ini adalah sebuah bentuk kebebasan dalam belajar ya. Mereka merasa dari bengkel mah tidak seperti di kelas harus duduk gitu ya, tapi mereka bisa mengeksplor apa yang ada di bengkel. Ini merupakan sebuah bentuk kebebasan. Kemudian di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Kita tidak hanya cukup di kelas saja berinteraksi dengan peserta didik, kita pun bisa di luar. Karena apabila hanya di kelas saja, itu bondingnya itu pasti akan kurang terjalin. Tapi ketika di sela-sela jam kosong atau jam istirahat seperti ini, kita berkumpul juga dengan anak, itu bisa membuat anak merasa, oh iya guru teh sayang kepada saya gitu, saya ternyata diterima, alhamdulillah, sehingga saya merasa nyaman ketika dekat dengan guru A, B, C gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada bertahan hidup. Nah, di sini ini sedang apa Bu? Ngaliwet? Ya betul. Ini ngaliwet ya, makan-makan, ngampar ku daun gitu. Ini ada sebuah usaha untuk bertahan hidup gitu ya. Dan di sini juga mempererat ikatan yang ada di kelas TITL ini. Kemudian di sini mereka sedang jajan di BC. Ini juga sebuah pelaksanaan bertahan hidup gitu ya. Dan terakhir di penguasaan, lihat ini gambarnya, ada yang duduk-duduk, yang ini menyapu. Ini adalah kekuasaan. Beda orang mah terpiket gitunya. Nah, atau kedua biasanya suka ada ode di kelas ya, yang jadi objek derita, dan itu adalah sebuah bentuk penguasaan gitu dari salah satu peserta didik. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi, ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Idealnya kita itu berada di manajer. Kalau kita belum bisa menjadi seorang manajer, minimal kita bisa menjadi teman atau pemantau. Apakah di sini mungkin kita pernah menjadi seorang hukum atau pembuat orang merasa bersalah? Mungkin saya juga pernah gitu ya. Dulu kadang di sini guru berbuat, contohnya di sini ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, dulu saya suka menyindir gitu ya. Ke anak secara halus gitu ya. Ternyata itu termasuk pada hukuman penghukum. Terus di sini ada pembuat merasa bersalah, misalnya dengan ungkapan ibu kecewa ya, kamu melakukan itu lagi, dengan halus, padahal mah itu nyeret gitunya, kalau hatena ngena secara psikis, jadi si anak itu akan merasa bersalah. Terus supaya teman-teman cukup kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya gitu ya. Kadang ada tipe guru yang ketika anaknya membuat sebuah kesalahan, kalau lah tenang sampai masuk gitu, nanti urusan absen ibu yang bantu gitu. Ada yang seperti itu ya. Nah,
Tapi itu sebenarnya akan berakibat pada apa? Nanti di sini dampaknya sebagai teman itu nanti si anak akan menjadi lemah dan tidak mandiri. Mereka akan tergantung, dan ketika tidak mendapat pertolongan dari gurunya, dia akan merasa kecewa kepada gurunya. Ih, si ibu teh kok babaturan, tapi gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi membuat orang merasa bersalah, nanti si anaknya akan merasa rendah diri. Jadi secara psikisnya itu kena gitu ya. Kemudian untuk yang tadi penghukum, dia akan mengulangi kesalahan ketika tidak ada guru tersebut gitu. Jadi ada pengulangan, bukannya sadar ketika dihukum secara mungkin ya tadi ya menghadik menunjuk di depan umum itu bukan membuat efek jerak, tapi itu hanya mengakibatkan anak mengulangi kesalahan ketika tidak ada guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau, nah kalau kita sebagai pemantau kita akan mengumpulkan data-data. Misalnya anak kesiangan udah berapa kali nih gitu. Nah nanti bicaranya ke si peserta didik, kamu sudah kesiangan berapa kali nak? Misalnya sudah 3 kali. Oh, apakah kamu minggu depan atau besok tidak akan kesiangan lagi? Ya Bu, saya tidak akan kesiangan lagi. Saya akan misalnya akan menyalakan alarm di HP saya agar bangun lebih pagi. Oke, kalau begitu ibu akan melihat kamu besok kesiangan atau tidak. Nah itu sebagai pemantau. Jadi ada data yang dikumpulkan. Di sini akan menitik beratkan pada konsekuensi, gitu ya, konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian di sini ada manajer. Sebagai manajer kita itu mencari perbaikan, gitu ya, solusi dari sebuah kesalahan itu diperbaikinya harus seperti apa. Dan nanti si peserta didik itu akan mengevaluasi dirinya, gitu, dan dengan cara memperbaiki diri. Kemudian di sini ada posisi kontrol restitusi yang tadi ada peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Kita harus paham dulu mana hukuman, mana konsekuensi, gitu ya. Kalau hukuman itu ketika si anak melanggar, hukumannya tidak ada korelasi dengan kesalahannya. Misal, ketika dia kesiangan, dia dilarikan 10 keliling di lapang, itu adalah hukuman, gitu. Ya, atau kamu kesiangan, silakan push up 100 kali atau dibentak-bentak gitu ya. Itu adalah hukuman, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu ada korelasi antara kesalahan dengan sanksinya. Misalnya dia menumpahkan air, so kamu bersihkan lagi airnya, bersihkan mejanya, dirapikan kembali. Atau ketika ada anak berkata kasar, ya kita bisa membuat sanksi seperti apa? Misalnya silakan tulis 50 kali ucapan istighfar. Ada korelasinya, gitu. Ketika kita berkata kasar itu kan meminta ampun ya. Nah itu bisa dipakai, gitu. Kemudian untuk keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini, kenapa sih keyakinan kelas tidak peraturan saja, ya? Kalau peraturan dalam mindset peserta didik itu adalah jika ada aturan itu adalah suatu hal yang harus dilanggar, ya. Tapi kalau keyakinan itu adalah sebuah nilai yang mereka benarkan dalam diri dan mereka sanggup untuk melakukannya. Bagaimana cara kita membuat sebuah keyakinan kelas? Kita memberikan yang tadi itu nilai-nilai kebajikannya itu ada apa saja, apa yang mereka yakini dan apa yang akan bisa mereka lakukan, gitu ya. Dan ini akan mendukung kepada motivasi intrinsik. Kemudian, nah ini contoh keyakinan kelas 10 MPLB 3 yang kebetulan saya wali kelas ini. Ini prosesnya. Jadi pada awalnya peserta didik diminta untuk memilah mana sih peran guru dan mana peran siswa. Tugas guru itu di kelas seperti apa, tugas siswa itu seperti apa. Itu yang akan mereka yakini. Kemudian ketika untuk mewujudkan harapan mereka belajar, di sini juga dicantumkan mereka itu belajarnya mau seperti apa, gitu. Ya.
Ada yang tidak, Bu jangan makan ketika belajar gitu ya, jangan yang pegang HP gitu, pegang HP-nya ketika ada instruksi aja dan sebagainya. Mereka menyampaikan itu di sini semuanya gitu. Dan pada akhirnya ketika setelah ini dibacakan dari dikelompokkan dulu ya, kalau yang sama dikelompokkan dan nanti kita sepakati bersama, dan di sini hasilnya di sini kita harus bersikap baik dan jujur, kata anak-anak gitu. Kita harus saling menghormati, kita saling menghargai dengan mendengarkan, kita belajar dengan bahagia, dan di sini kita biasakan mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Dan tentunya kita terus semangat dan bergotong royong agar di sekolah atau di kelas itu terasa nyaman. Nah, ini terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bukan sebuah patokan penanganan sebuah kasus ya, karena tidak semua kasus bisa dilaksanakan sebuah segitiga restitusi. Kalau masalah-masalah kriminal itu tidak bisa untuk penanganannya segitiga restitusi. Kalau masalah-masalah yang seperti tadi kesiangan, tidak mengerjakan PR, ya pokoknya yang biasa kita hadapi selama ini, sebenarnya bisa dengan langkah segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, terus ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ketika kita menstabilkan identitas, di sini kita bisa meyakinkan pada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi sebuah kesalahan itu tidak bisa terus dibenarkan, gitu ya. Ada penekanan di sana. Terus ada validasi kebutuhan. Ketika si anak berbuat salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, gitu ya. Itu dijelaskan nanti. Dan ketika sudah divalidasi kesalahannya, kita tanyakan keyakinan mana yang tidak diindahkan, gitu ya. Di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan apa yang kita langgar, gitu, anak langgar. Terus apakah si anak mau memperbaikinya? Jadi di sini segitiga restitusi ini untuk mencari solusi untuk memperbaiki diri. Ini ya tahapannya, dan biar tidak ini implementasi yang dilakukan. Yang tadi ya, kumpulan yang tadi ada proses pembuatan keyakinan kelas, pelaksanaan disiplin positif, teori motivasi perilaku, dan di sini ada pelaksanaan segitiga restitusi kasus bolos KBM, dan ada di sini kebutuhan dasar manusia. Ini ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizmani Arumi Gustiana, CGP Angkatan 11 SMKN 1 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Ini kasus yang telah saya tangani ketika anak bolos pada pelajaran PABP. Nah, ini adalah validasi tindakan. Nah, di sini siswa menjelaskan kesalahannya, gitu ya.
di sini menstabilkan identitas. Kita juga bisa menyampaikan empati kepada peserta didik ya di sini. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Jadi apakah perbuatannya itu sudah sesuai dengan keyakinannya atau tidak, gitu ya? Di sini Fajri atau peserta didik di sini menjelaskan bahwa yang dia lakukan itu di luar keyakinan, menyalahi keyakinannya, melanggar keyakinan. Dan dia pun menyampaikan dia mau memperbaiki kesalahannya. Dia menyampaikan dia akan memperbaiki kesalahannya dengan menemui Ibu Nuri dan mengerjakan tugas yang tidak ia kerjakan. Di sini pun kita sebagai guru bisa memotivasi anak, menemukan motivasinya untuk belajar dengan lebih baik lagi. Jadi anak di sini tidak merasa dihakimi oleh kita, tapi di sini kita munculkan kesadaran pada diri anak. Nah, ini proses Fajri memperbaiki kesalahannya dengan menemui Ibu Nuri. Alhamdulillah Ibu Nuri memaafkan ini implementasi segitiga resolusi. Responnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada di sini ada kasus 2, tapi sudah cukupnya tadi di kasus yang pertama. Kalau yang ini
ini respon yang tadi. Perkenalkan, saya Fadli, kelas 11 Subhanallah. Setelah melaksanakan selesai dengan segitiga restitusi, saya menyadari setiap orang pernah berbuat salah dan perlu untuk memperbaikinya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu materi-materi yang telah saya sampaikan dan implementasi yang juga sebenarnya sudah dilaksanakan. Ini yang terakhir yaitu refleksi dan rencana perbaikan. Untuk refleksi, pelaksanaan budaya positif di sekolah sudah dapat diterima sebenarnya ya, dan berjalan sedikit demi sedikit karena untuk menemukan budaya positif secara utuh itu membutuhkan proses yang tidak sebentar. Kita tidak seperti membalikan tangan langsung berubah gitu ya, tidak, tapi itu membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama. Kemudian penerimaan dari peserta didik dan rekan sejawat dari ibu bapak pun itu akan menjadi sebuah jalan untuk mewujudkan budaya positif dengan baik. Lalu apakah rencana perbaikan yang akan saya lakukan di sini agar budaya positif bisa terwujud secara utuh? Maka untuk kedepannya saya bisa mengajukan program pembiasaan-pembiasaan yang dapat membentuk budaya positif. Kemudian tentunya kita menguatkan pembiasaan yang sudah terbentuk dengan adanya kontrol baik dari wali kelas maupun seluruh guru ataupun warga sekolah. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan seperti sapa pagi, terus kegiatan sholat duha, mengaji sebelum pembelajaran, ketika kita juga menjadi teladan dengan datang tepat waktu, terus memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, itu juga mengandung nilai kebajikan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Ya, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Saya kembali kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Bu Risma sudah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan di sekolah kita sehingga sekolah kita benar-benar memiliki kredibilitas dalam penerapan budaya positif yang luar biasa. Baik, tahap berikutnya mungkin berikutnya barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan sudah tadi. Bagaimana refleksinya? Silakan. Enggak, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Untuk saya pribadi, saya takjub dengan materi yang Ibu sampaikan. Ternyata kita bisa melihat dari mulai diri kita sudah ada di posisi kontrol yang mana. Yang mau saya tanyakan, tadi kan setelah melihat materi tentang posisi kontrol, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sampai dengan manajer. Apakah ketika kita mendapatkan anak itu bermasalah, tidak hanya di sekolah, apakah menyelesaikan masalahnya itu menggunakan segitiga restitusi itu bisa diaplikasikan di rumah atau tidak? Kan saya pribadi sebagai orang tua pasti mendapati anak bersalah, anak berbuat salah. Nah, setelah saya melihat ternyata pribadi saya menerapkan posisi kontrol saya terhadap anak itu yang tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana saya bisa belajar ketika anak saya bersalah di rumah bisa mengaplikasikan atau menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi itu, dan apa bisa diaplikasikan atau tidak? Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaannya adalah apakah segitiga restitusi ini bisa diimplementasikan bukan hanya di sekolah, untuk paling tidak untuk kehidupan kita di keluarga? Mengapa harus menjawab? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, itu sangat luar biasa pertanyaannya karena itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Segitiga restitusi ini sebenarnya memang bisa kita terapkan di rumah
ketika kita menghadapi anak kita sendiri ketika membuat kesalahan. Jujur, ketika belum tahu adanya segitiga restitusi ini dan posisi kontrol, saya pernah ada di 5 posisi kontrol itu, gitu ya. Baik sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan pada akhirnya sebagai manajer. Itu bisa diterapkan, Bu. Ketika contohnya begini, Bu, ketika anak saya pada usia 3 tahun, kebetulan anak saya itu diasuh, dititipkan ya, jadi di lingkungan pengasuhnya itu bahasanya itu bahasa kasar, gitu. Nah, saya ketika pulang dari sekolah dan mendapatkan bahasa yang baru dari dia mendapatkan kata, mohon maaf ya, ini contoh, anjing, gitu ya, ada goblok, gitu ya, maaf bukan ke ibu bapak, maaf, ini contoh, ya. Saya waktu itu tidak langsung memarahinya, tapi saya bertanya dulu, dapat dari mana itu kata-katanya? Dia menjelaskan bahwa teman yang ada di lingkungan di tempat dia ngasuhnya itu, teman-teman sebayanya itu berkata seperti itu, ada anjing dan goblok gitu. Lalu saya menanyakan kembali kepada anak saya, apa kamu tahu anjing itu apa? Gitu ya. Jadi tidak langsung, jangan bicara anjing, itu kasar, udah begitu ya, dimarahi. Itu tidak akan nempel. Tapi saya memberikan kesadaran dulu, anjing itu apa? Yaitu dia menjelaskan hewan. Gitu. Apakah sekarang di rumah ada hewan yang bernama anjing? Tidak. Gitu. Jadi apakah boleh berkata anjing ketika tidak ada hewannya? Dia asalnya terdiam. Saya membantunya. Kita tidak boleh berbicara yang tidak ada orang hewannya gitu. Kalau kita berkata anjing bukan pada hewan anjing, kalau misalnya pada manusia, itu berarti termasuk kategori berkata kasar. Dan saya dari awal sudah mengenalkan bahwa ketika berbuat mungkin tidak baik itu ada dosa gitu ya. Terus kalau kita berbuat baik ada pahala. Dan pada akhirnya kita itu akan ke surga gitu. Kalau kita ingin ke surga, tiketnya, jadi saya mengistilahnya itu tiketnya kita itu harus berbuat baik gitu ya. Dan salah satunya itu tidak berkata kasar, menjaga perkataan. Nah, ketika mendapatkan kata-kata seperti itu, si anak itu jangan langsung dimarahi. Nanti itu akan terpental, Bu. Jadi dia tidak akan menerima, malah dia tertantang untuk mengucapkan kembali gitu ya. Jadi di sana kita menstabilkan dulu identitasnya, terus memvalidasi, terus kamu salah, menurut kamu itu salah atau tidak? Ketika tidak memikirkan itu ya, salah, tidak boleh gitu ya. Nah, terus gimana tuh untuk kedepannya? Tidak boleh berkata kasar seperti itu. Jadi tidak boleh bilang anjing ketika tidak ada hewan anjing gitu. Terus kalau itu kan ada gobloknya. Goblok itu kamu tahu tidak artinya? Goblok itu kan dalam bahasa Sunda artinya longgar gitu. Kalau misalnya berbicara kita tidak tahu artinya, lebih baik diam. Jadi saya menerapkan itu kepada anak saya, jangan berkata apabila kamu tidak tahu artinya. Lebih baik cari dulu artinya, kalau itu baik silakan diucapkan, kalau tidak lebih baik kita diam. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu. Kita sudah siap cukup ya. Jadi mungkin kalau ada hal yang ingin disampaikan lagi nanti bisa diskusi di luar ruangan ya, coaching lagi gitu ya. Bagaimana bahwa penerapan budaya positif ini benar-benar bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga ini berdampak kepada peningkatan prestasi anak ini. Terima kasih. Sebelum tutup mungkin kita doa penutupnya dari Pak Ustadz Ahmad, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah memberikan kepada kami pencerahan tentang bagaimana cara menyikapi anak-anak kita. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat yang bisa membuat kita keberkahan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan lahimin, hamdan yuhibbu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.